Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia mendukung usulan relaksasi pajak sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Pebisnis otomotif berharap relaksasi pajak ini dapat memulihkan kembali industri otomotif. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menyatakan, usulan relaksasi pajak sebesar 0% untuk pembelian kendaraan baru yang diusulkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang akan mampu menggenjot daya beli masyarakat terhadap produk otomotif khususnya di masa pandemi COVID-19. Relaksasi pajak tersebut juga dinilai akan mendorong industri otomotif dapat bertahan menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor manufaktur. Ketua 1 GAIKINDO Yongki Sugiarto mengatakan, pelaku bisnis otomotif berharap adanya insentif bagi industri pasca terjadinya penurunan penjualan mobil hingga 52% pada tahun ini. Turunnya permintaan mengakibatkan produksi kendaraan bermotor turun hingga 50% dari kapasitas yang ada. Untuk itu, Yongki berharap Kementerian Keuangan dapat merealisasikan usulan relaksasi ini untuk dapat mendorong daya beli masyarakat dan industri otomotif secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bersama, angka-angka penjualan kendaraan bermotor dari Januari sampai dengan Agustus 2020 ini sangat terpuruk. Penjualan kita drop kurang lebih 52%. Produksi pun demikian, angkanya mendekati 50% daripada kapasitas yang biasa dipergunakan oleh industri kendaraan bermotor. Kami juga mendapatkan informasi di lapangan bahwa daya beli masyarakat sangat menurun. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan insentif untuk industri otomotif melalui relaksasi pajak diperlukan saat ini karena industri tersebut memiliki banyak turunan. Dengan demikian, bila kinerja industri otomotif sedikit terdongkrak, maka kinerja industri pendukung otomotif juga ikut terdorong. Selain itu, daya beli masyarakat diharapkan juga bisa meningkat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih akan mengkaji usulan pajak pembelian mobil baru sebesar 0%. Menurut Sri Mulyani, pengkajian atas usulan insentif dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengingat saat ini sudah banyak stimulus yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Menurut Sri Mulyani, pemberian stimulus tambahan untuk sektor industri atau masyarakat masih dimungkinkan. Namun pemberian stimulus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan terkini. Sri Mulyani menambahkan pemberian stimulus ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi kebijakan sambil melihat sektor apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh stimulus. Ya, pemirsa, seperti informasi yang kami sampaikan tadi bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan adanya insentif bagi penjualan mobil sebesar 0% sebagai bagian dari langkah memberi stimulus bagi industri otomotif sekaligus memulihkan daya beli masyarakat terhadap produk otomotif. Lantas bagaimana potensi dampak dari stimulus ini? Kita akan membahas topik kali ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Halo Mangi. Halo Fajar. Ya, apa kabar Mangi? Saya baik, terima kasih Fajar. Baik, ya Mangi, terkait dengan isu atau berita atau usulan begitu ya untuk mengenakan pajak 0% terhadap pembelian kendaraan baru. Bagaimana kemudian hasil riset yang Anda dapat terkait hal ini? Iya baik, terima kasih rekan Fajar Wayo. Ya pemirsa, memiliki kendaraan pribadi seperti mobil bisa saja menjadi impian banyak orang. Dan ada sedikit kabar baik bahwa beberapa waktu belakangan ini pemerintah merencanakan untuk membebaskan pajak pembelian mobil baru. Yang mana sebenarnya jika ada konsumen atau masyarakat ingin membeli kendaraan atau mobil baru, ini akan dikenakan pajak atas barang mewah ya, yang besarannya itu sekitar 15 hingga 70%. Dan tentunya pemerintah melakukan hal ini juga untuk kembali mendongkrak, kembali membangkitkan kinerja dari industri otomotif yang sempat lesu, yang sempat lemah karena terdampak pandemi COVID-19. Dan sedikit informasi, Fajar, sepanjang tahun 2020 ini saat adanya pandemi COVID-19,
Bahkan beberapa pabrik mobil sempat menutup atau sempat tutup ya sementara karena memang minimnya permintaan dari konsumen dan dari masyarakat, dan akhirnya Kementerian Perindustrian berinisiatif untuk memberikan bantuan atau stimulus tambahan bagi pelaku usaha untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat di industri otomotif ini. Ya, ini terkait dengan anjloknya industri otomotif dalam negeri kita, Mangi. Sebetulnya seberapa jauh penurunan yang terjadi di industri ini? Ya, jika bicara mengenai penurunan kinerja industri otomotif ya dalam penjualan mobil, ini berdasarkan data dari Gaikindo untuk penjualan mobil retail. Pada Januari hingga Agustus 2020 hanya terjual sekitar 364.000 unit. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, Januari hingga Agustus 2019, itu jumlah unit mobil yang terjual sekitar 679.000, yang artinya dalam kurun waktu 1 tahun Fajar terdapat penurunan sekitar 46,4% secara year on year. Lalu kita lihat juga untuk penjualan mobil wholesale dari pabrik ke dealer ya, di mana pada Januari hingga Agustus 2020 penjualan mobilnya hanya sekitar 323.000 unit saja. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, itu sekitar 664.000, yang artinya terdapat penurunan sekitar 51,3%. Dan memang jika kita bicara mengenai penurunan kinerja dari industri otomotif ini juga berdampak terhadap penjualan barang atau terhadap sektor-sektor lainnya ya, contohnya terjadinya penurunan penjualan BBM, lalu juga penurunan kinerja dari perusahaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan perusahaan multi-finance, karena memang 3 sektor ini berhubungan erat seperti itu, Fajar. Oke, jadi data memang menunjukkan adanya penurunan yang cukup dalam dari industri otomotif. Lantas jika kita kembali ke pajak tadi yang akan diberlakukan 0%, apakah kemudian memang sudah pasti akan diterapkan oleh pemerintah, Mangi? Iya, mengenai rencana pemerintah ya untuk membebaskan pajak mobil baru ini sebenarnya diajukan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Keuangan ya. Namun hingga saat ini Menteri Keuangan belum bisa memastikan, belum bisa memberikan hasil apakah kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan atau tidak. Mengingat selama ini sepanjang tahun 2020 sudah banyak sekali bantuan-bantuan dan stimulus dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat maupun para pelaku usaha di sektor-sektor tertentu ya. Salah satu contohnya lewat dana pemulihan ekonomi nasional. Dan memang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani memungkinkan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan atau stimulus bagi masyarakat ataupun bagi pelaku usaha di sektor-sektor tertentu. Namun juga harus mempertimbangkan tentang kebutuhan dan juga kondisi saat ini. Di mana jika kita cermati lagi, Fajar, sebenarnya mobil ini bukan merupakan kebutuhan utama atau bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat seperti itu. Oke, jadi dengan tujuan salah satunya untuk meningkatkan konsumsi atau pembelian mobil, bagaimana kemudian efektivitasnya sejauh ini? Apakah kemudian cukup yakin bahwa relaksasi ini akan kemudian membawa nilai yang positif atau angka yang begitu positif terhadap penjualan mobil? Ya, sebenarnya jika bicara efektif atau tidaknya, kita cermati dulu kepada siapa atau untuk siapa kebijakan ini diberlakukan. Di mana sebenarnya pembebasan pajak mobil baru ini lebih tepat dan cocok diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah dan kelas menengah atas ya, di mana mungkin pemirsa dan Fajar juga ingat beberapa waktu lalu pemerintah sempat memberikan diskon penerbangan dan juga diskon hotel di tempat-tempat wisata, yang mana sebenarnya hal tersebut juga untuk mendorong atau mendongkrak kembali daya beli masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah atas, yang sebenarnya memang jika dicermati lagi masyarakat dengan kelas menengah atas ini spending money-nya juga akan lebih banyak ya dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah, di mana sebenarnya pemerintah juga telah memberikan
bantuan dan dukungan juga untuk masyarakat kelas bawah ya, sudah banyak sekali, contohnya seperti BLT, bantuan langsung tunai, lalu bantuan sosial, dan juga subsidi listrik dan lain-lainnya. Dan mungkin segelintir orang ya, beberapa orang berpikir apakah dengan dibebaskan pajaknya ini akan tetap menarik daya beli dari masyarakat, karena memang saat ini sedang diberlakukan PSBB ya Fajar, di mana banyak yang masyarakat mengurangi berpergian keluar rumah, dan mungkin penggunaan dari kendaraan pribadi itu intensitasnya akan berkurang. Namun di sisi lain, di saat pandemi COVID-19 ini masih ada begitu ya, masyarakat tetap membutuhkan kendaraan yang memang disinyalir lebih aman dan juga lebih nyaman, contohnya seperti kendaraan pribadi ini. Oke, jadi memang demand-nya atau permintaannya nanti masih perlu dicermati lagi, dilihat lagi seiring dengan kemampuan masyarakat begitu ya. Tapi bagaimana kemudian respon dari pelaku usahanya sendiri, Mangi? Ya, tentunya respon pelaku usaha menanggapi rencana pemerintah ini direspon sangat positif ya, dan berdasarkan pernyataan dari Ketua Gaikindo bahkan menghimbau kepada para pelaku usaha di industri otomotif ini juga turut membantu rencana pemerintah agar kedepannya lebih lancar. Jadi tidak hanya pemerintah yang memberikan keringanan atau pembebasan pajak, namun jika memungkinkan pelaku usaha di industri otomotif ini juga bisa mengurangi harga kendaraannya, lalu mungkin bisa memberikan bonus atau hadiah kepada konsumen saat pembelian kendaraan baru ini. Karena memang selama ini Fajar, untuk industri otomotif sendiri hanya terbantu atau terdorong dari penjualan after sale saja, yaitu seperti servis kendaraan dan juga penjualan spare part. Dan memang jika kedepannya kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah dan berhasil mendongkrak daya beli, akan memberikan efek yang baik tidak hanya bagi industri otomotif namun juga bagi sektor-sektor lainnya, karena memang industri otomotif ini turunannya juga banyak sekali Fajar. Oke, sektor-sektor yang terkait dengan otomotif bisa kita katakan salah satunya multi finance begitu ya, Mangi. Apakah kemudian dengan adanya penurunan kinerja dari industri otomotif, multi finance-nya juga ikut terdampak atau terpengaruh sejauh ini? Ya, tentunya untuk kinerja dari perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance juga mengalami penurunan ya, dan berdasarkan data dari OJK untuk bulan Mei 2020 lalu, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan atau multi finance itu hanya sekitar 444 triliun rupiah. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, Mei 2019, itu sekitar 466 triliun rupiah, yang artinya dalam kurun waktu setahun itu ada penurunan sekitar 4,58% secara year on year. Dan memang salah satu caranya untuk mendukung juga ya pertumbuhan atau mendongkrak kembali kinerja dari perusahaan pembiayaan atau multi finance ini dibutuhkan andil dari pihak-pihak lainnya, contohnya seperti perbankan dan juga pemerintah, di mana perbankan ini sebagai funding support dan juga pemerintah sebagai lembaga yang memang bisa mengeluarkan policy to increase the demand-nya sendiri, seperti itu. Oke, jadi akhirnya dukungan dari seluruh pihak atau stakeholders juga dibutuhkan begitu ya untuk kemudian pemulihan industri otomotif, termasuk juga tadi sektor multi finance yang ternyata juga mencatatkan pelemahan kinerja. Lantas terkait dengan usulan atau kajian mengenai relaksasi pajak 0% terhadap kendaraan mobil baru, adakah kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah untuk usulan ini, Mangi? Ya, memang jika penerapan pembebasan pajak mobil baru ini berhasil, nantinya akan memberikan efek multiplier ya yang positif sekali, baik bagi konsumen karena bisa mendapatkan kendaraan baru dengan harga yang lebih murah, lalu tentunya bagi produsen sendiri dan juga bagi pemerintah. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah akan efektif hanya dengan memberikan pembebasan pajak ini, mengingat selama ini untuk pembelian kendaraan bermotor lainnya ya, seperti sepeda motor
juga sudah dilakukan atau adanya kemudahan atau keringanan. Contohnya beberapa dealer motor ya Fajar, itu sudah membebaskan biaya DP atau down payment bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan bermotor baru, yang artinya sebenarnya hal ini juga bisa dipertimbangkan dan juga bisa dipikirkan kembali oleh pemerintah dalam penerapan pajak mobil 0% ini ke depannya. Baik, jadi kita nantikan bagaimana kemudian hasil kajian dari pemerintah, terutama Kementerian Keuangan terkait dengan relaksasi pajak 0% terhadap kendaraan baru ini. Dan semoga memang akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang baik bagi semua pihak. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasinya siang hari ini. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Ya, pemirsa, informasi seputar kinerja emiten di industri otomotif akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.